Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para alim, para ulama, para asatidz, segenap jemaah majelis Nurul Hidayah, dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Tentunya mudah-mudahan dari awal langkah kita dari rumah sampai nanti kembali, kita diselamatkan Allah, dan perkumpulan kita ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap kita menciptakan sesuatu, setiap kita membuat sesuatu, pasti kita akan tahu bagaimana cara ketika kita membuat agar apa yang kita buat dan kita ciptakan itu bisa tercipta dengan sempurna. Bagaimana yang kita buat, yang kita ciptakan itu akan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bagaimana apa yang kita buat dan kita cipta itu bisa tahan lama, bisa multiguna dan hasil guna. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan makhluk ini. Tentu Allah telah tahu sebagaimana kadar manusia itu, apa sesungguhnya yang harus manusia lakukan ketika hidup di dunia agar bisa selamat baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Karena tidak ada apa yang dilakukan oleh manusia itu kecuali semua di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di bumi ini pasti semuanya tidak akan pernah sia-sia. Sebagaimana apa yang telah difirmankan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 191, ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, tidak ada yang telah Engkau ciptakan itu sia-sia. Maha suci Engkau, fakina adzabannar, maka jagalah kami dari api neraka. Dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kehidupan kita di dunia ini tujuannya adalah agar kita dapat mengelola bumi kita yang indah ini, sehingga bumi ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, yang kemudian setelah bisa kita gunakan sebaik-baiknya nanti akan menjadi bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita menjadi manusia yang betul-betul nanti bermanfaat, agar kita menjadi manusia nanti yang sesuai apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam sebuah kitab dijelaskan oleh seorang kekasih dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah seorang sahabat terbaik Rasulullah, bahkan beliau juga mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia? Dia adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam kitab tersebut Sayyidina Abu Bakar memberi bekal kepada kita umat yang sesudah beliau ini. Kalau kita ingin menjadi umat yang bahagia dunia dan akhirat, maka 10 perkara yang harus dilakukan. Ma min abdin razaqahullahu asyra khisalin. Tidak ada dari seorang hamba yang melakukan, yang melaksanakan dari 10 perkara ini illa wa qad naja minal afati wal ahati, kecuali dia akan terbebas dari penyakit dan mara bahaya. Wasara fi darajatil muqarrabin wa nana darajatal muttaqin, dan dia akan digolongkan sederajat dengan orang-orang yang muqarrabin dan orang-orang yang muttaqin. Siapa orang muqarrabin itu? Orang muqarrabin adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika telah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang diinginkan, apa yang dipinta kepada Allah, tentu pasti Allah akan mengabulkannya. Orang yang muttaqin adalah orang yang selalu bertakwa, orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kalau yang 10 ini bisa kita lakukan, maka ini akan bisa diraih oleh seorang hamba siapapun dia. Yang pertama adalah awwaluha sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un, yaitu orang yang selalu jujur, yang istimrar, orang yang tetap di dalam kejujurannya. Ketika dia berkata, ketika dia berbuat, ketika dia berjanji, dia selalu jujur, tak pernah ingkar janji. Dan dia yang hatinya selalu diliputi dengan qani'un, yaitu qanaah. Qanaah itu bisa menerima apa adanya.
Apa yang ia miliki yang diberikan Allah, apa yang telah dianugerahkan Allah, itulah yang disyukuri. Karena dia percaya bahwa tidak mungkin apa yang digenggam ketika itu memang rezekinya akan terlepas. Begitupun tidak mungkin sesuatu yang memang bukan haknya bisa datang kepadanya meskipun dengan cara apapun ia untuk mendapatkannya. Yang kedua, wasani sabrun kamilun ma'ahu syukrun daiman. Rasa sabar yang sempurna dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah sebagian daripada iman. Orang yang sabar akan menjadi kekasih Tuhan. As-sabru minal iman, sabar adalah sebagian dari iman. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Sabar dari segala musibah yang terjadi dalam kehidupan ini. Ketika kita senang, sabar. Apa wujud sabar orang yang senang? Orang yang senang itu tidak berlebih-lebihan ketika dia diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika dia dalam kesusahan, dia ketika susah dia juga sabar karena yakin ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu fakrun daimun ma'ahu zuhdun hadirun, yaitu orang ketika dia di dalam hidup ditimpa oleh kefakiran, hidupnya tidak mewah, hartanya tidak banyak, apa yang dimakan cukup begitu saja, tidak ada lebihnya, tetapi dia tetap bersikap zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah orang yang memikirkan akhirat ketimbang dunianya. Contoh seperti yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika dia bertanya kepada istrinya, Sayyidatina Aisyah, ya istriku, ya Khumairah, apakah ada makanan pagi ini? Ditanya, apa jawab istrinya? Ya Rasul, kita pagi ini tidak ada yang bisa kita makan, kita tidak punya makanan. Oh, kalau begitu aku berpuasa saja. Akhirnya hari itu langsung Rasulullah itu berniat puasa. Inilah syariat, inilah tuntunan dari Allah, dari Rasulullah SAW, bahwa orang yang puasa sunat itu boleh niatnya siang. Yang penting jangan sampai tergelincir matahari. Dari pagi sampai zuhur itu boleh niat di siang hari. Tapi syaratnya dari imsak sampai dia niat puasa itu belum kemasukan apa-apa, belum melakukan yang membatalkan puasa. Bukan jam 7 kita udah habis kopi segelas, udah nasi sepinggan, dek dia ada tak makan, tak ada mah habis aja udah aku puasa, benih puasa juga gila. Yang dimaksud itu ketika belum ada masuk apa-apa, kita belum melakukan yang membatalkan puasa, boleh Anda niat itu sih, kecuali puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu wajib kita niatnya sebelum imsak, tidak boleh ketika siang. Gimana kalau kita lupa di puasa Ramadan? Makanya niatkan di awal Ramadan hari pertama, kita niatkan puasa sebulan, dia taklid kepada Imam Malik. Boleh kita niat satu kali dalam satu bulan puasa, itu niat sekali tidak boleh. Imam Syafi'i harus setiap malam. Maka awal puasa dia akan taklid kepada Imam Malik. Ketika hari-hari kita ada hari yang lupa tidak niat puasa Ramadan itu, maka kita itu puasanya tetap bisa dilanjutkan, tetap bisa sempurna. Yang keempat, dzikrun daimun ma'ahubat menjaiun, yaitu orang yang selalu berpikir kreatif dan diiringi dengan orang yang selalu lapar, tak terlalu kenyang. Makanya kalau di pesantren itu, seorang santri itu tidak cukup dia hanya dengan belajar saja, tapi dia harus tirakah. Orang kalau ingin punya ilmu betul-betul dapat ilmu yang bermanfaat, betul-betul apa yang dicari di pesantren itu bisa didapat, maka dia harus sering-sering perutnya kosong. Kenapa? Karena perut kenyang akan muncul ngantuk. Ketika ngantuk dia akan tidur, malas untuk belajar, malas untuk beraktivitas. Maka orang pesantren itu dia ada puasa 7 hari, Senin Kemis, mutih 41 hari, macam-macam tirakahnya santri itu. Kalau pengen jadi sama seperti santri di Ketapang. Kalau santri di Jawa, di Madura, itu banyak tirakat puasanya nih. Persis sama dengan santri di Ketapang yang hidupnya siang malam kenyang terus. Bukan jadi, akhirnya baliknya apa? Bukan jadi-jadian jadinya. Tidak ada tirakahnya. Coba santri itu tirakah. Jangan terlalu kenyang, karena dengan perut lapar ini kita akan pikiran kita jernih nanti. Banyak berpuasa. Kalau ingin jadi seperti itu santri, maka santri itu jadi atau tidak yang menentukan bukan seorang guru, tetapi dia sendiri dan orang tuanya. Guru itu hanya bimbing.
Jadi orang tua dengan anak itu yang menentukan. Maka tidak semua orang yang ngaji, orang yang masuk pesantren, tidak semuanya jadi. Ada 100 belum tentu 10 atau 20. Seleksi alam berlaku. Jadi silakan masing-masing persiapkan diri, lakukan apa yang seharusnya dilakukan ketika ada di pesantren. Wal khamisu husnun daimun ma'u khaufun, yaitu kegelisahan. Orang yang selalu gelisah dan selalu khawatir. Gelisah dan khawatir dari apa? Takut kita melakukan dosa, khawatir kalau kita melanggar aturan Allah, khawatir kalau kita tidak sholat, khawatir kalau Allah murka kepada kita. Sehingga ketika pikiran itu selalu ada di dalam diri seseorang, dia akan terjaga, termaksum, dia terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasadisu, dan yang keenam, juhdun daimun ma'ahu batun mutawadhi'un, yaitu orang yang bersungguh-sungguh, tidak main-main di dalam melakukan suatu kerja. Kalau kerja dia tidak main-main, kalau belajar tidak main-main, apapun yang dilakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kunci sukses itu di dalam kitab dijelaskan, idil fata hasba biqadihi rubi wa kullu man lam yantakid la yantafi. Seseorang itu hasbatiko, itu akan diukur, dihitung dari apa keyakinan dia, kesungguhan dia. Kalau dia sungguh-sungguh, maka rupi, Allah akan ngangkat derajat dia. Wa kullu man lam yantakid la yantafi, sesuatu yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh itu semuanya la yantafi, tidak akan ada manfaatnya, semuanya akan sia-sia. Ya, jangankan kita nuntut ilmu, jangankan kita kerja, kita makan saja, kalau tak serius makan sambil mireng-mireng, masih ngantuk-ngantuk gini, biar bukan bisu-bisu, salah masukkan nasi, bukan masukkan ke mulut, tapi masukkan ke kuping gedong. Ini kesungguhan itu yang sangat terpenting di dalam kita melakukan aktivitas, di dalam kita berusaha ingin mencapai sesuatu yang kita impikan hidup di dunia ini. Terus yang selanjutnya, wasabi uribkun daimun ma'ahu rahimun hadirun, yaitu ketenangan jiwa kita yang diiring dengan kasih sayang. Orang tidak mungkin bisa tenang kalau tidak punya sifat kasih sayang. Kasih sayang akan bisa didapatkan ketika orang itu dalam keadaan tenang. Tidak akan bisa didapat tanpa dua ini kita satukan. Makanya kalau ingin disayang orang, maka kita itu ada kelemah lembutan kepada orang lain. Tidak mungkin ada orang yang kasar kepada orang kemudian oleh orang disayang. Tidak ada. Orang yang disayang itu adalah karena dia punya kasih sayang. Nih, seorang perempuan suka kepada laki-laki, ngapa kau tuh mau ke dia? Mending macam kan kamu kau mau. Dia tuh orangnya penyayang. Wasamin yang ke-8, hubun daimun ma'ahu hayaun, yaitu orang yang cinta, punya rasa cinta yang diiringi dengan hayaun, rasa malu. Cinta aja tidak cukup kalau tidak punya rasa malu. Kenapa? Al haya'u minal iman, karena rasa malu itu sebagian daripada iman. Meskipun engkau cinta kepada seseorang, tapi ingat rasa malumu. Malu aku kalau melakukan ini di depan ramai orang, bisa menempatkan cinta kita itu sehingga nanti cinta menjadi cinta yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta yang tidak diiringi, yang tidak dibungkus dengan rasa malu, dia akan menjadi cinta yang malu-maluin. Tempatkanlah cintamu itu kepada tempatnya, sebagaimana engkau membuang mantan kepada tempatnya. Al-haya'u minal iman wa libasuhu taqwa. Pakaian daripada iman itu apa? Taqwa. Wa thamratul haya, sedangkan buahnya adalah rasa malu. Wa tasyu ilmun nafi'un ma'ahu amalun da'imun, yaitu ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu nafi'un, manfaatun. Kalau nafi itu ilmu bermanfaat untuk dirinya, kalau manfaatun bisa dimanfaatkan, diajarkan kepada orang lain. Kedirinya bermanfaat, kepada orang lain bermanfaat, itu namanya ilmu nafi'un manfaatun. Amalun daimun, diamalkan ilmunya itu. Jadi punya ilmu diamalkan. Kenapa? Al ilmu bila amalin kasajari bila sama. Ilmu yang tak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, cukup ditebang saja, disinso buat kayu bakar, itu aja gunanya. Sama dengan orang yang tak mengamalkan ilmu. Yang ke-10, wal ashiru imanun daimun ma'ahu aklun sabit. Yang ke-10 yang terakhir adalah keimanan yang tetap, yang diiringi dengan pengamalan yang selalu istiqomah.
Jadi iman kita jangan pernah berubah-ubah. Iman makhluk ini ada 3 tingkat. Yang pertama apa? Iman para nabi dan rasul. Nabi dan rasul ini imannya gini nih, naik grafiknya terus tak pernah turun dia, naik terus. Itu imannya para nabi dan rasul. Terus yang kedua, iman itu yang sejajar dia, standar dia, tidak naik tidak turun. Siapa? Yaitu malaikat. Kenapa malaikat tak punya nafsu dia? Apa yang diperintahkan Allah, kalau yang mencatat amal yaitu kerjanya, tidak ada kan sampingnya, tidak ada. Nah, terus yang turun naik ya kita ini. Nah, lagi ikut pengajian sekarang nih, naik nih grafik nih. Nah, baliknya nanti kemana nih? Ke kolam atau kemana? Nah, kalau ke kolam nanti turun. Jadi turun naik kita lagi pengajian, pikiran kita, hati kita ingin selalu kita ibadah, tapi pulang nanti tergantung. Jadi turun naik, itulah tingkat iman orang, tingkat iman makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap semua jemaah Nurul Hidayah ini mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amaliyah kita itu seperti amaliyah para nabi dan rasul, atau paling tidak kita adalah pencinta para nabi dan rasul, pencinta para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kita dapat beriringan bersama mereka, berikut di rombongan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.